Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasa Otora Putra. Saya dari Prodi Ilmu Pendidikan Agama Islam. Saya di sini akan menyampaikan perencanaan pembelajaran IPS. Apa itu pembelajaran? Pembelajaran merupakan kegiatan yang melibatkan seseorang dalam upaya memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai positif dalam pembelajaran. Ada dua pihak yang terlibat, yaitu siswa sebagai pembelajar dan guru sebagai fasilitator. Yang terpenting dalam kegiatan pembelajaran adalah terjadinya proses belajar. Apa itu rencana pelaksanaan pembelajaran? Ialah realisasi dari pengalaman belajar siswa yang telah ditentukan pada silabus pembelajaran yang berisi komponen. Yang pertama, identitas mata pelajaran, kompetensi dasar yang hendak dicapai, dan materi pokok beserta uraiannya. Salah satu kompetensi yang harus dikuasai guru adalah evaluasi belajar atau akhir dari hasil pembelajaran. Jadi, perencanaan pembelajaran IPS adalah proses penyiapan seperangkat rancangan kegiatan dalam belajar mengajar mencapai tujuan pembelajaran IPS yang disusun secara sistematik, partisipatif, efektif, dan efisien. Apa itu konsep pembelajaran? Ialah hakikat perancangan sebagai upaya untuk membelajarkan siswa. Di sanalah dalam belajar siswa tidak hanya berinteraksi dengan guru sebagai sumber belajar, tetapi berinteraksi dengan keseluruhan sumber belajar yang dipakai mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Oleh karena itu, pembelajaran memusatkan perhatian pada bagaimana membelajarkan siswa dan bukan pada apa yang dipelajari siswa. Nah, dalam ini metode pembelajaran IPS yang pertama dengan ceramah, yang kedua tanya jawab, yang ketiga diskusi kelompok. Nah, bagaimana unsur-unsur dari perencanaan itu? Ialah yang pertama, adanya tujuan yang harus dicapai, yang kedua adanya strategi yang mencapai tujuan, yang ketiga sumber daya yang mendukung, dan yang keempat implementasi setiap keputusan. Bagaimana fungsi perencanaan pembelajaran IPS? Ialah di mana acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran agar lebih terarah dan belajar efektif dan efisien. Bagaimana komponen-komponen perencanaan pembelajaran IPS? Yang pertama, identitas mata pelajaran meliputi satuan pendidikan, kelas, semester, program studi, mata pelajaran, jumlah pertemuan. Yang ketiga, standar kompetensi, di mana peserta didik harus menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Yang ketiga, komponen dasar. Yang keempat, indikator perencanaan kompetensi ialah perilaku dapat diukur atau observasi untuk menunjukkan ketercapainya kompetensi dasar tersebut. Yang kelima, tujuan pembelajaran. Yang keenam, materi pembelajaran. Yang ketujuh, alokasi waktu. Yang kedelapan, metode pembelajaran. Yang kesembilan, kegiatan pembelajaran. Yang kesepuluh, media pembelajaran. Yang kesebelas, penilaian hasil belajar dan tindak lanjut. Yang kedua belas, sumber belajar. Nah, sebagai guru pun harus mempunyai harapan untuk siswanya, ialah dengan siswa menjadi tekun, yang menjadi teliti, menjadi disiplin, mandiri, dan jujur. Maka dari itu, komponen perencanaan pembelajaran IPS ialah meliputi komponen tujuan pembelajaran, komponen materi pembelajaran, komponen media pembelajaran, dan komponen evaluasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.